Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6. Sebelum mulai belajar, mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini kita masuk pelajaran 10 tentang kisah keteladanan Nabi Yahya alaihi salam. Selamat menyimak. Senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi. Kemarin kita sudah membahas tentang kisah keteladanan dari Nabi Zakaria. Hari ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya adalah anak dari Nabi Zakaria. Nabi Yahya adalah seorang yang bertakwa. Beliau adalah seorang yang cerdik, pandai, berpikiran tajam sejak ia berusia muda dan berbakti kepada orang tuanya. Nah, Nabi Yahya ini terkenal sebagai seorang nabi yang teguh pendirian dalam berdakwah. Nabi Yahya juga menguasai kitab Taurat sejak muda. Jadi Nabi Yahya memiliki keilmuan yang sama dengan ayahnya. Sementara itu, kaum Bani Israel yang berada di Palestina diserang oleh bangsa Romawi, dan kaum Bani Israel tersebut menjadi jajahan Raja Herodes. Raja Herodes adalah raja dari bangsa Romawi ya. Raja Herodes adalah raja yang sangat kejam dan bertindak sesuai keinginannya. Bahkan Raja Herodes membunuh ulama yang menentangnya, sehingga menyebabkan kaum Bani Israel menjadi terpecah belah. Dan dari situlah awal bermulanya munculnya yang mengaku menjadi nabi-nabi palsu. Sementara itu, dakwah dari Nabi Yahya pun ditentang. Nabi Yahya berhasil mengajak sedikit kaumnya ke ajaran yang benar. Sebagai bukti taubatnya, Nabi Yahya membaptis dengan cara memercikan air sungai Yordan kepada kaum yang mengikuti ajarannya. Dan hal ini membuat kaum Bani Israel sangat marah kepada Nabi Yahya dan berniat ingin membunuh Nabi Yahya. Sementara itu, Raja Herodes ingin menikahi putrinya yang bernama Herodia. Herodia ini adalah putri tirinya. Namun keinginan tersebut ditentang oleh Nabi Yahya karena hukumnya haram ayah menikahi putri tirinya, sehingga membuat Raja Herodes marah kepada Nabi Yahya. Putri Herodia pun sangat marah kepada Nabi Yahya, sehingga Putri Herodia menggoda Nabi Yahya dengan bermaksud bahwa Nabi Yahya pun tidak akan tahan melihat pesona dari Putri Herodia. Namun ternyata salah, Nabi Yahya tidak sama sekali tergoda kepada Putri Herodia, dan hal itu membuat Putri Herodia sangat marah kepadanya dan bersumpah akan menghancurkan Nabi Yahya. Dan disitulah bermulanya perkumpulan antara Putri Herodia, Raja Herodes, dan kaum Bani Israel yang ingin menghancurkan atau membunuh dari Nabi Yahya. Dan Putri Herodia menyuruh kepada Raja Herodes untuk mengerahkan seluruh pasukannya untuk mencari besar-besaran Nabi Yahya. Dan akhirnya Nabi Yahya pun tertangkap, lalu dibunuh oleh pasukannya tersebut. Bukti tertangkapnya Nabi Yahya adalah dengan membawa kepala Nabi Yahya ke hadapan Raja Herodes dan Putri Herodia. Sedangkan ayahnya, Nabi Zakaria, merasa kehilangan dan sangat sedih putra satu-satunya, yaitu Nabi Yahya, telah dibunuh. Namun, Nabi Zakaria tetap berdakwah kepada kaumnya, sehingga kaum Bani Israel masih menganggap bahwa Nabi Zakaria adalah penghalang. Oleh karena itu, Nabi Zakaria pun berlari dan bersembunyi di balik pohon. Namun, ada iblis yang memberitahu bahwa Nabi Zakaria bersembunyi di pohon, sehingga ditebanglah pohon dari persembunyian Nabi Zakaria tersebut. Namun anehnya Nabi Zakaria tidak ada dan sudah menghilang. Dan dari situlah Nabi Zakaria tidak pernah terlihat kembali. Nah, jadi kesimpulannya dari kisah teladanan Nabi Yahya, kita harus kuat seperti Nabi Yahya. Walaupun kita umat dari Nabi Muhammad, tapi kita harus pemberani, kuat seperti dari Nabi Yahya.
Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Tugas hari ini adalah kerjakan soal berikut pada buku tulis agama ya. Klik tombol like, subscribe, dan komen pada channel ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.